PDIP dituduh sebagai mitra judol oleh Budi Ari. Puan Maharani, jangan ngomong sembarangan. Langsung direspon, kader PDIP melaporkan ke penegak hukum. Bagaimana menurut kalian, apakah apa yang disampaikan Budi Ari itu yang sebenarnya, atau hanya ingin menutupi tentang dirinya kemarin, masa lalu, atau ini ada sesuatu yang akan terungkap? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Minggu terakhir ini sempat ramai terkait dengan judol yang diproses oleh penegak hukum. Tiba-tiba muncul pernyataan dari salah satu menteri bahwa ada partai yang menjadi mitra judol. Langsung semua berpikir, siapa ini? Tiba-tiba mengarah kepada partai tertentu, sampai Mbak Puan mengatakan jangan ngomong sembarangan. Said Abdullah mengatakan juga, wah ini bahasanya Said Abdullah itu yakin Budi Ari salah ucap. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana jalan keluarnya sehingga hal ini bisa menyelesaikan semua permasalahan yang lagi sensitif ini. Apakah memang ada mitra judol, atau ada, maksudnya di belakang Budi Ari ada sesuatu yang ingin ditutupi dengan pernyataan tersebut? Pertama kita baca di Kompas, ultimatum PDIP soal partai mitra judol, apa kata Budi Ari? Kemudian juga di Kompas juga, PDIP dituduh partai mitra judol. Puan, jangan bicara sembarangan. Pak Budi Ari tolong klarifikasi. Wah, ini perintah dari Mbak Puan, elit PDIP yang sekarang sebagai ketua DPR. Kader PDIP resmi dipoliskan Budi Ari untuk tuduhan partai judol. Ini di CNN Indonesia. Yang selanjutnya di Tempo, PDIP disebut terlibat judi online. Said Abdullah yakini Budi Ari salah ucap. Kalian pilih yang mana? Kita baca yang CNN dan kita tambahkan dengan yang lain. Kader PDIP resmi poliskan Budi Ari untuk tuduhan partai judol. Jakarta, CNN Indonesia, sejumlah kader PDIP resmi melaporkan Menteri Koperasi Menkop Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri buntut ucapannya yang menyebut PDIP terlibat dalam kasus judi online. Budi Ari belum memberikan respon ketika dikonfirmasi hal itu sejak siang tadi. Laporan yang dilayangkan oleh kader PDIP terregister dengan nomor LP P 250 sekian Barreskrim tanggal 27 Mei 2025. Anggota PDIP Wiradharma Harifa menyebut laporan itu sengaja dilakukan dirinya bersama 9 orang kader lainnya lantaran merasa sakit hati dengan ucapan Budi Ari yang beredar di media sosial. Jadi terlapor di sini Budi Ari Setiadi, mantan Menkominfo, kepada ujarnya kepada wartawan di Barreskrim Polri. Wira menilai ucapan Budi Ari yang mengatakan PDIP sebagai partai judol dan terlibat dalam kasus judi di
Kementerian Kominfo merupakan fitnah yang keji. Kami sebagai kader PDIP merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh bahwa PDIP main di semua judul. Ia menambahkan dalam laporannya sebab dirinya juga turut menyarankan menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik, mulai dari rekaman suara Budi Ari hingga tangkapan layar dari sebuah pemberitaan di media massa. Ini jadi serius. CNN berupaya menghubungi Budi Ari terkait laporan dari PDIP tersebut sejak siang pukul 13, tetapi Budi Ari belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan. Sebelumnya, rekaman suara yang diduga merupakan suara Budi Ari sempat beredar di media sosial, dan dalam rekaman itu Budi sempat mengklarifikasi terkait kasus judi online yang menyebut namanya. Kalau sebelumnya ultimatum PDIP soal partai Mirasul, apa kata Budi Ari? Ya, itu sama, dan yang lebih suasana berbeda itu ketika PDIP dituduh Mitra Sudol, Puan jangan bicara sembarangan. Pak Budi tolong klarifikasi. Yang ini yang disampaikan oleh Mbak Puan, dan dia juga sebagai salah satu ketua DPP PDI Perjuangan yang meminta Menteri Koperasi ini memberikan klarifikasi atas tudingan PDIP sebagai partai mitra judi online. Puan meminta Budi Ari tidak berbicara sembarangan untuk menghindari fitnah, dan Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi. Pecinta masa depan kini tegakkan lembaran awan, dan itu terjadi dengan pernyataan Pak Budi Ari yang menjadi konsumsi semua media dan netizen. Tetapi sepertinya ini menjadi tambah berkembang karena melibatkan banyak orang. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. Bagaimana apakah Anda percaya terhadap yang disampaikan Budi Ari itu, atau ini hanya hoax saja? Sebenarnya tidak seperti itu, atau ya ini sebagai alat pengelabuhan dari seseorang atau tim yang menghadirkan sesuatu untuk daerah yang disorot tersebut, atau sebetulnya tanpa ada sesuatu. Menurut analisis saya, pertama, bahwa pernyataan Budi Ari terkait dengan judi online, bahwa PDIP dituduh partai mitra judi online, ini mempunyai sejarah yang panjang, nantinya akan berproses panjang, meskipun di sisi yang lain kader PDIP sudah melaporkan ke penegak hukum Barreskrim Polri karena tudingan bla 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 bla. Tetapi di sisi yang lain, peringatan dari Mbak Puan jangan ngomong sembarangan ini juga serius terhadap Pak Budi Ari, supaya tidak salah yang ditangkap oleh banyak orang. Dan ada harapan Pak Budi Ari mengklarifikasi. Intinya bahwa sebuah partai dituding mitra judi ini menjadi kepanjangan, kecuali pada sebelumnya ada proses yang tidak melibatkan salah satu atau lebih dari partai politik yang sedang berproses kemarin. Tapi kalau temanya adalah mitra judi, itu sudah levelnya tinggi.
karena sudah menjadi mitra. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Mbak Puan, jangan bicara sembarangan. Wah, ini ultimatum yang keras. Jangan ngomong sembarangan supaya tidak diikuti orang lain. Tapi ini sebetulnya ini adalah sebuah klarifikasi bahwa ada ketersinggungan. Tapi juga ini supaya dalam bahasanya kader PDIP, Mbak Puan, supaya suasana lebih nyaman, tidak terus-menerus tentang isu judol. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Selanjutnya, sampai Said Abdullah yakin Budi Ari salah ucap. Jadi lingkaran yang mau pada kembali pada titik nol atau normal kembali lagi, karena ada memang prosesnya, pemahamannya satu dengan lainnya itu beragam. Tapi bahwa ada spesial untuk penanganan ini, itu yang harus kita support. Pecinta masyarakat, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Kalau percaya sih, kalau ada orang yang main judul harus sikat siapapun itu, tanpa mengenal bahkan dia pejabat atau anak pejabat atau siapapun harus disikat. Itu adalah penyakit negeri ini. Tapi kalau ada yang mengatakan kalau itu kan bagian dari aparat penegak atau bagian dari perut, menurut saya tetap disikat supaya memberi pembelajaran. Tidak ada yang bermain-main, meskipun dia adalah anak pejabat atau dia adalah pejabat. Mengapa? Sekali lagi, ini sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana terkait dengan program tersebut, apakah akan serius atau tidak? Program itu maksudnya itu adalah program yang digagas secara bersama oleh Bukarti atau Mbak Hani yang ada hubungannya dengan dunia kampus, yang di situ meskipun mungkin sampai sekarang belum mengenal, suatu saat akan dikembangkan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Judi online itu dilawan siapapun, itu menjadi penyakit dari masyarakat kita. Tapi yang lebih penting, kehadiran hilirisasi atau misalkan contoh yang sederhana adalah kampus-kampus sejarah itu perlu disupport supaya tidak ada yang tidak bisa bergerak, semua bisa bergerak apapun bantuannya, apakah secara formal ataupun tidak ataupun lainnya. Tapi bahwa bahasanya Pak Puan, jangan bicara sembarangan. Kita masih berpikir tegak dengan lawan keberadaan. Dengan ini semoga sudah bisa terselesaikan apa yang jadi laporan ucapan kebencian sara lah khususnya, itu tidak mudah tersulut, supaya kita bisa mengembangkan yang lain. Itulah terkait dengan PDIP dituduh partai mitra kita, yang saja Pak Puan mengatakan jangan bicara sembarangan. Pak Budi Ari tolong klarifikasi. Saya sebenarnya bisa mengklarifikasi pada saatnya ya Budi Ari terkait dengan berbagai spekulasi negatif pemikiran yang sementara ini ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi bahwa memerlukan hal yang terkait dengan tersebut ya boleh saja, tapi tidak harus. Kalau kita bisa pinjam kepada teman tapi ada komitmen,
pasti akan difasilitasi dan nanti juga akan ditagih kalau terlambat. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita semuanya. Mungkin agak ngeri nama judulnya, PDIP dituduh partai mitra juda, Puan Chan terus barangan, Pak Budiari tolong klarifikasi. Semoga bermanfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.